Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim, dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 396. Hadis dari Imran bin Husain, dimasukkan oleh penulis di babun qada'us salatil faitati wastihbabu ta'jili qada'iha. Bab tentang mengqadha salat yang ketinggalan dan anjuran untuk menyegerakan pelaksanaan qadha. Anjuran untuk menyegerakan pelaksanaan qadha. Berkaitan dengan waktu ibadah, saya ulang ya. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah itu ada 3. Yang pertama disebut dengan al-ada. Al-ada tulisannya alif lam kemudian hamzah dal, alif hamzah, al-ada. Al-ada artinya adalah melaksanakan ibadah sesuai waktunya. Kita sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya, itu namanya al-ada. Yang kedua adalah al-qadha. Al-qadha adalah melaksanakan ibadah setelah waktunya selesai, setelah waktunya berakhir. Seperti mengerjakan puasa Ramadan di bulan setelah Ramadan, baik di bulan Syawal, Dzulqa'dah maupun yang lainnya. Maka orang ini mengerjakan ibadah setelah waktu ibadahnya selesai. Disebut apa tadi? Al-qadha. Yang ketiga adalah al-i'adah. Al-i'adah. I'adah. Alif ain, alif dal, ta marbutah. I'adah, yaitu melaksanakan ibadah yang diulang pada waktunya. Melaksanakan ibadah yang diulang pada waktunya. Misalnya kita selesai sholat maghrib, lalu sampai di rumah ternyata melihat atau kita menyadari, ingat ya, tadi belum wudu, maka sholatnya harus diulang. Mengulang di waktu maghrib seperti ini namanya i'adah. Sehingga yang kita lakukan adalah praktek i'adah. Kita sholat maghrib lagi setelah wudu, ini namanya apa? I'adah. Baik. Kemudian semua ibadah pada asalnya dikerjakan tepat waktu. Semua ibadah pada asalnya dikerjakan tepat waktu.
kecuali ketika orang memiliki uzur, sehingga dia boleh melakukan qada. Maka qada baru boleh dilakukan jika ada apa? Uzur. Kalau tidak ada uzur, sengaja melakukan ibadah setelah waktunya berakhir, maka ibadahnya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Allah sebut salat sebagai kitaban mawquta, ibadah wajib yang ditetapkan, mawqutan, waktunya, yang ditetapkan waktunya. Sehingga apabila orang melaksanakan salat sebelum waktu, hukumnya batal. Maka melaksanakan salat setelah waktunya berakhir, hukumnya juga batal. Karena itu pada asalnya orang tidak boleh melakukan qada dalam ibadah apapun kecuali jika ada uzur. Orang tidak melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan, sengaja dia mau puasa setelah Ramadan, apa hukumnya? Batal. Karena dia tidak punya uzur untuk melaksanakannya secara qada. Sengaja melakukan puasa Ramadan di luar Ramadan, hukumnya batal. Baik. Nah, kalau punya uzur, semua ibadah bisa diqada. Baik yang bentuknya salat, puasa, zakat, haji dan umroh, semuanya bisa diqada. Dan Nabi SAW pernah melakukan umroh qada. Umroh qada. Kapan beliau melakukan umroh qada? Ya? Tahun sebelum Fathu Mekah. Nabi SAW berangkat umroh di tahun 6 Hijriah. Lalu beliau ditahan, dicegat, nggak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya beliau bersama rombongan berhenti di daerah Hudaybiyah. Terjadilah kesepakatan yang disebut dengan Sulh Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah. Tahun depan, tanggal 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah, Nabi SAW melakukan umroh yang disebut dengan umroh qada, sebagai ganti dari umroh tahun kemarin yang belum sempat terlaksana. Maka beliau melaksanakan umroh di tahun 7 Hijriah. Ini yang disebut dengan umratul qada. Di tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Di tahun 9 ada Amul Wufud, tahun menerima tamu, Am Al-Wufud. Dan di tahun 10 Hijriah beliau haji wada. Tahun 11 beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga umrah qada pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula haji qada. Bisa dilakukan haji qada. Ketika orang haji batal, maka tahun depan dia mengqada hajinya. Zakat bisa diqada? Bisa. Apabila orang sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat, tapi kemudian dia tidak bisa membayar karena duitnya belum ada, padahal sudah jatuh tempo, sudah haul, maka nanti zakatnya bisa dibayarkan setelah dia dapat duit meskipun sudah melewati haul. Puasa bisa diqada sebagaimana yang kita pahami, dan demikian pula salat bisa diqada. Nah, selanjutnya, orang yang tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya ada 3 keadaan. Orang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya ada 3 keadaan.
Yang pertama adalah musafir. Untuk musafir atau orang yang sedang sakit, dia ketika tidak bisa melaksanakan sholat tepat waktu, dibolehkan untuk menjamak. Dan jamak itu bukan qadha. Jamak bukan qadha. Kenapa jamak bukan qadha? Karena rentang waktu sholat bagi musafir itu lebih longgar dibandingkan rentang waktu sholat bagi mukim. Bagi musafir, rentang waktu sholat duhur adalah dari duhur sampai selesai asar, sampai maghrib. Rentang waktu sholat asar dari duhur sampai selesai asar. Kenapa? Mereka boleh jamak. Karena itu seorang musafir, apabila dia masuk waktu duhur, lalu dia berkeinginan untuk jamak takhir, sehingga dia tidak mengerjakan sholat duhur, dia tidak disebut sebagai orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena dia punya uzur untuk apa? Melakukan jamak takhir dengan uzur safar yang dia miliki. Paham di sini? Sebagaimana ketika dia memajukan sholat asar, maka dia tidak disebut sebagai orang yang sholat sebelum waktu, sebab dia punya hak untuk jamak dengan uzur safar. Maka bagi orang yang punya hak untuk jamak, rentang waktu sholatnya lebih longgar. Baik, ini yang pertama. Sehingga bagi orang yang tidak bisa melaksanakan sholat tepat waktu, untuk yang punya hak jamak, maka dia boleh melakukannya di luar waktu dengan hak jamak, dan itu tidak disebut qadha, tidak disebut meninggalkan sholat. Dipahami ya? Yang kedua, orang yang tidak bisa sholat tepat waktu karena uzur ketiduran atau lupa. Ketiduran atau lupa. Untuk kasus ini orangnya boleh qadha. Orangnya boleh, dia boleh qadha. Sehingga dia kelupaan tidur sebelum duhur, bangun setelah asar. Padahal dia tidak sedang safar dan tidak sakit. Tapi karena tidurnya kebablasan, akhirnya dia bangun, tidur sebelum maghrib, bangun setelah adzan isya. Maka dia boleh qadha. Yang ketiga, tidak melaksanakan sholat waktu tanpa uzur sama sekali. Bukan musafir, bukan orang sakit, tidak ketiduran, tidak lupa, tapi dia sengaja menunda waktu sholat sampai berakhir waktunya. Maka orang seperti ini terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat, dan ini tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha. Terus gimana Pak? Ya sudah nggak sholat. Kok enak nih kayak gitu Pak? Bukan enak, ini beban dosanya lebih besar. Beban dosanya lebih besar dari sebatas bisa diqadha. Kalau bisa diqadha, tinggal dia kerjakan, beban dosanya hilang. Tapi kalau nggak bisa diqadha, beban dosa itu akan selalu menghantui dirinya dan menjadi beban baginya yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Baik. Makanya kalau ada orang yang bertanya, saya tobat, dulu sewaktu masih muda sering gak sholat, bolong-bolong, bahkan di usia SMP, SMA sering sekali gak sholat. Subuh itu sering gak sholat ya, subuh belum bangun, duhur kecapean, asar ketiduran, maghrib kelaparan, isya sudah tidur, ratau sholat. Nah, ketika dia nggak sholat seperti ini selama bertahun-tahun, terus tobat, Pak,
bagaimana cara mengganti sholat wajib yang saya tinggalkan selama bertahun-tahun itu. Padahal waktu itu saya meninggalkan banyak sekali. Jawabannya, Anda tidak punya kesempatan untuk menggantinya. Kalau saya kerjakan sekarang boleh nggak Pak? Misalnya dulu saya tidak sholat selama 2 tahun, sehingga sekarang saya mau double. Selama 2 tahun sholatnya double, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, terus seperti itu. Jawabannya, kalau Anda kerjakan duhur sekarang tidak sah, karena duhur ini harusnya dikerjakan sekian tahun yang lalu, bukan sekarang. Waktunya sudah berlalu. Duhur kemarin dikerjakan sekarang boleh nggak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Ini duhurnya kemarin, bukan duhur sekarang. Sehingga kalau dia ngerjakan sholat kemarin dikerjakan sekarang, percuma. Padahal itu baru selisih sehari. Coba bayangin kalau selisih sekian tahun. Maka pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat sekian tahun, nanti dia harus sholat double, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, ini tidak benar. Pendapat ini keliru. Yang benar, tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengganti sholatnya, sebab waktunya sudah berlalu, sudah lewat. Sehingga asar tadi tidak bisa kita kerjakan maghrib ini, sebagaimana asar kemarin tidak bisa kita kerjakan sekarang, karena sudah berlalu. Apalagi duhur yang puluhan tahun yang lalu, asar puluhan tahun yang lalu, itu tidak bisa digunakan untuk menggantikan apa yang sudah ditinggalkan. Terus gimana Pak Ustadz cara tobatnya orang yang banyak meninggalkan sholat? Loh, kayak gini ya bahaya besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar, sehingga cara tobatnya juga harus serius. Apa cara tobatnya? Disarankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagi orang yang pernah meninggalkan sholat agar memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Terserah. Duha, tahajud, sholat rawatib, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apapun, perbanyak dia kerjakan. Semoga sholat sunnah ini pahalanya bisa dipakai untuk nambali sholat wajib yang bolong-bolong. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW menceritakan tentang hisab di yaumul akhir. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi as-salat. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa'in saluhat wa illa qila lil malaika. Kalau salatnya baik, maka dia dapat pahala yang baik. Kalau tidak, maka diperintahkan kepada para malaikat, unduru hal lahu min tatawwu. Unduru hal lahu min tatawwu. Coba lihat, apakah orang ini punya amal salat sunnah atau tidak? Kalau dia punya amal salat sunnah, maka amal sholat sunnah itu dipakai untuk nambali sholat wajib yang kurang sempurna dan yang hilang karena tidak dia kerjakan. Wallahu a'lam. Baik, sehingga pembicaraan tentang qadha sholat itu hanya berlaku bagi yang punya uzur ketiduran atau kelupaan. Selain itu tidak ada. Kalau sengaja tidak sholat sampai habis waktunya, bukan diqadha, tapi apa tadi? Memperbanyak sholat sunnah. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Hadis dari Imran bin Husain. Beliau menceritakan, annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin fa'adlaju lailatahum. Bahwa para sahabat pernah melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adlaju lailatahum, lalu mereka melakukan perjalanan di malam hari. Adlaja
yudliju itu artinya melakukan perjalanan di malam hari. Maka kalau ada orang namanya dalijo, itu berarti seneng keluyuran wengi. Bahasa Arabnya adlaja yudliju, apa tadi? Melakukan perjalanan di malam hari. Waktu malam itu bahasa Arabnya dulja. Da lam jim tak marbutoh ya. Itu namanya waktu malam. Nabi SAW mengatakan wa syai'um minad dulja. Gunakan sebagian di waktu malam. Hatta idza kana wajhus subhi, ketika mereka sudah mendekati waktu subuh, ar-rasu, mereka istirahat. Ar-rasu maknanya adalah nazalu akhiral laili li istirahat. Mereka singgah di akhir malam untuk istirahat. Faghalabathum a'yunuhum hatta irtafa'atis syamsu. Akhirnya mereka semuanya tidak bisa membuka matanya sampai matahari meninggi. Matahari meninggi. Sehingga semuanya tertidur lelap sampai matahari itu terbit sudah agak tinggi. Fakana awwala man istaqayqadha min manamihi Abu Bakrin. Orang yang pertama kali terbangun dari tidurnya adalah Abu Bakar. Wa kana la yuqadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manamihi hatta yastayqidha. Dan beliau tidak membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya hatta yastayqidha, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sendiri. Wa kana la yuqidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manamihi hatta yastayqidha. Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya sampai beliau bangun sendiri. Fastayqadha Umar. Lalu Umar bangun. Masyaallah. Di sini ada orang-orang besar ya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar. Ketiduran semuanya. Makanya kalau sekelas mereka saja pernah ketiduran sehingga tidak sempat sholat subuh, apalagi sekelas ustadz. Iya, Pak. Loh, kok ustadznya ketiduran? Ustadz kok ketiduran toh? Jangankan ustadz, Nabi SAW saja, Abu Bakar dan Umar pernah ketiduran. Namanya orang kalau sudah capek ya seperti ini. Nah, faqa'ada Abu Bakrin inda ra'sihi. Lalu Abu Bakar duduk di dekat kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yukabbiru wa yarfa'u sawtahu hatta istayqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bertakbir. Umar bertakbir, takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangi turu takbir. Allahu Akbar, Allah. Kenapa Allahu Akbar? Kaget ya. Karena bagian dari ungkapan kaget adalah Allahu Akbar. Kaget kenapa? Belum sholat subuh, tidur kesiangan, bangunnya kesiangan. Dan bagi seorang mukmin yang terbiasa dengan sholat subuh, ini heran, kaget dia. Sehingga saat bangun mengucapkan Allahu Akbar. Nabi SAW terbangun karena mendengar takbirnya Umar. Fanazala wa shalla binal ghada. Kemudian beliau persiapan dan ngimami kami sholat subuh. Ngimami kami sholat subuh, Masya Allah. Jadi sholat subuh setelah apa? Matahari terbit. Sampai matahari itu menyengat orang-orang yang tidur panasnya hingga mereka terbangun. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kira-kira jam berapa itu? Karena panasnya sudah, sinarnya sudah menyengat, lalu membuat mereka terbangun. Sinarnya membuat mereka yang terbangun. Fa'tazala rajulun minal qaumi lam yusalli ma'ana. Tapi ada seseorang, fa'tazala rajul, ada seseorang
minal qaum, dalam rombongan yang dia menyendiri dan tidak ikut sholat bersama kami. Falamman sarafa, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, qala, beliau bertanya, ya fulan, ma yamna'uka an tusalliya ma'ana, wahai si A, kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Qala, orang ini mengatakan, asabatni janabatun, saya junub. Fa'amarahu ayatayammama bis-sa'id thumma shalla. Kemudian Nabi SAW perintahkan orang ini untuk tayammum dengan menggunakan tanah, thumma shalla, kemudian orang itu salat. Wa ja'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqubin baina yadayhi wa qad atishna atashan syadida. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku fi raqubin di sini maknanya adalah ma yurkabu minad dawab. Untuk raqub di sini maknanya adalah kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk nuntun kendaraan di depan. Dan kami ketika itu sangat kehausan. Fa bainama nahnu nasiru, ketika kami melanjutkan perjalanan, idza nahnu bimra'atin sadilatin rijlaiha, tiba-tiba kami ketemu dengan seorang wanita sadilatin rijlaiha, yang kakinya diseret, baina mazadatain, di antara dua kirba, di antara dua gentong. Mazada itu tempat minum di masa silam, dan ada wanita yang dia ngangkut dua tempat minum itu sambil jalan kaki. Yang dikatakan di sini sadilatun rijlaiha, jadi dia sampai jalan kaki sambil nyeret-nyeret dua tempat minuman tadi. Faqulna laha, maka kami sampaikan kepadanya, ainal ma, mana airnya? Faqalat, wanita ini mengatakan, innahu la ma'a, di sini tidak ada air, yang saya bawa ini bukan air. Faqulna, kami bertanya, kam baina ahlika wa bainal ma', berapa jarak antar rumahmu dengan air? Qalat yaumun wa laila, perjalanan sehari semalam. Dalam kondisi rombongan ini kehausan. Faqulna intaliqi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami sampaikan kepada wanita ini, coba kamu temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, wanita ini bertanya, wa ma Rasulullah, apa itu utusan Allah? Dia bukan muslimah dan belum kenal dakwah, gak ngerti utusan Allah. Falam nukallimha min amriha hatta istaqbalna bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami pun tidak lagi mengajak bicara wanita ini sampai kami bawa wanita ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsathu bimithli alladhi haddatsatna ghaira anna haddatsathu annaha mu'timatun fa'amara bimazadataiha. Kemudian wanita ini bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyampaikan kenapa dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya, tadi saya ketemu dengan sahabatmu terus diminta untuk menghadap kamu. Kemudian wanita ini bilang, annaha mu'timah, saya menanggung anak yatim. Dia menanggung anak yatim. Fa'amara bimazadataiha famasaha fil azlawaini fasharibna itashan arba'ina rajulan hatta rawina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, mana dua kirbah tadi, dua wadah air tadi, bawa ke sini dua wadah air tadi.
Kemudian beliau mengusap izlah. Izlah dari kata uzla, maknanya adalah famul kirba, bagian mulut dari wadah tadi, bagian mulutnya wadah, namanya apa? Izlah. Diusap oleh Nabi SAW. Keduanya diusap. Kemudian para sahabat minum air yang berada dalam kirbah tadi, dan semuanya dalam kondisi kehausan. Jumlahnya ada 40 orang. Wanita ini sudah ketakutan. Famalakna kulla kirbatin ma'ana. Kami pun memenuhi kantong-kantong air kami yang terbuat dari kulit. Kami memenuhi kantong-kantong air kami. Wa idawatin ghaira annahu lam nasqi ba'iran. Termasuk juga wadah-wadah kami, wadah air. Hanya saja kami tidak memberi minuman kepada onta. Wa hiya takadu taniddu minal mil'i. Dan hampir saja takadu taniddu tangkudu tansyakku naddal ma' minal ain idza naba'a. Nadda ya naddu maknanya adalah kharaja rashan, dan air itu terus keluar karena wadah tadi penuh. Wadah yang dibawa oleh wanita tadi diusap oleh Nabi SAW sampai airnya itu mau keluar. Karena apa? Kepenuhan. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, hatu ma indakum, kumpulkan sisa-sisa makanan kalian. Fajumi'a laha minal kisari wa tamri hatta atat ahlaha. Akhirnya para sahabat mengumpulkan sisa-sisa makanan, ada kurma, ada potongan roti dan seterusnya, kemudian diserahkan kepada wanita tersebut. Qalat laqitu asharon nas. Wanita ini terus komentar, hatta atat ahlaha, ketika dia sampai di rumahnya ketemu dengan anak-anak yatim, anak-anaknya, dia mengatakan, aku ketemu dengan orang yang pintar sihir. Aku ketemu dengan orang yang pintar sihir. Au huwa nabiyyun kama za'amu. Tapi kata sahabatnya dia ini nabi. Fahadallahu dzaka sarma, fahadallahu dzaka sirma tilkal mar'ati fa aslamat wa aslamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada dzaka sirm. Asirmu maknanya adalah an-nafar yanziluna bi ahlihim alal ma. Orang yang datang ke rumah untuk ngambil air dari warga sekitar. Jadi wanita ini ngambil air keluar, terus dia pikul dalam bentuk 2 kirbah tadi, dan perjalanannya sehari semalam. Begitu sampai di kampung halamannya, didatangi oleh banyak orang untuk ngambilin air. Orang yang datang ini namanya sir. Orang yang datang ini namanya sirmun. Mereka masuk Islam. Kemudian mereka semuanya masuk Islam, dan wanita ini juga masuk Islam. Akhirnya satu kampung masuk Islam. Sehingga Nabi SAW mengislamkan mereka melalui kejadian luar biasa yang dilihat oleh wanita ini. Satu gentong tadi diusap oleh Nabi SAW, diberikan minuman kepada para sahabat sebanyak 40 orang, ternyata isinya nggak kurang, bahkan penuh dan hampir tumpah. Dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa mengeluarkan air dari gentong minuman. Padahal wanita tadi sudah ketakutan. Ini nek diombe wong sakmene entek nanti. Sementara dia sudah susah payah untuk
mengambil air tersebut. Masya Allah, itulah kondisi orang Badui. Dan wanita ini wanita Badui, dia tinggal di pelosok. Dan kita kalau ketemu sama orang Badui yang tinggal di pelosok, jauh dari peradaban, hidup mereka nomaden, tinggal di sini sampai air habis, nanti pindah lagi kemana lagi sampai air habis. Dan sampai sekarang umat Badui itu masih ada sampai sekarang, tinggal di pelosok-pelosok. Dan kalau kita melakukan perjalanan dari Mekah menuju Taif, itu kan pegunungan ya, itu banyak kampung-kampung kecil, isinya hanya beberapa keluarga orang-orang Badui, dan mereka tidak punya bangunan yang permanen, hanya menggunakan kain-kain yang digunakan sebagai tempat istirahat. Kalau melihat kondisi mereka, Anda akan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan itu tinggal nancep mentu banyune, Pak. Tapi mereka ketika mau dapat air harus melakukan perjalanan sampai sehari. Baik. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan kita diperbolehkan menggunakan wadah yang dimiliki oleh orang non-muslim. Karena Nabi SAW dan para sahabat minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit miliknya siapa? Wanita musyrikin tadi, karena dia belum masuk Islam. Bahkan dia nggak ngerti Rasulullah itu apa, nggak ngerti dia. Ketika diminta, ayo menghadap Rasulullah, Rasulullah itu apa, nggak ngerti. Dakwah belum sampai kepadanya. Nah, sehingga kalau ada orang non muslim punya wadah dan kita tahu dia tidak menggunakan untuk yang najis, maka hukum asalnya wadah ini boleh dimanfaatkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan untuk sesi yang pertama. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammadan wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Ada kasus seperti ini. Orang musyrikin menyembelih. Lalu kulitnya, status sembelihan ini halal atau haram? Orang musyrik menyembelih, status sembelihnya halal atau haram? Haram. Lalu kulitnya disamak, kemudian dijadikan sebagai wadah. Kulit ini halal atau haram? Kulit ini halal atau haram? Haram. Kulit ini haram. Tapi apakah kulit ini suci atau najis? Jawabannya suci. Sehingga bedakan berkaitan dengan masalah halal haram dengan suci dan najis. Ada bangkai, Nabi SAW mengizinkan agar bangkai itu disamak kulitnya. Dan beliau SAW mengatakan, tuhuru, cara mensucikan dari jildi ahadikum, jildil maita, ihabuhu. Cara untuk mensucikan kulit dari bangkai adalah dengan cara disamak. Sehingga ketika kulit itu disamak, meskipun itu bangkai, maka status kulit ini jadi suci. Tapi tidak boleh dimakan. Boleh digunakan, tapi tidak boleh apa? Dimakan. Ini wanita musyrikin. Dia menggunakan kulit hewan untuk wadah, sebagaimana tradisi dan budaya masyarakat Arab. Dan ketika dipakai wadah air, Rasulullah SAW dan para sahabat minum dengan menggunakan air ini. Dan Nabi SAW tidak bertanya, kamu dapat kulit ini dari mana? Maka ini salah satu dalil bahwa meskipun itu haram dimakan, tapi kulit bangkai atau hasil sembelian orang kafir statusnya suci jika sudah disamak. Dan apabila sudah dipakai wadah, maka statusnya sudah disamak. Dipahami ya? Maka sering sekali para ulama menyebut hadis ini sebagai dalil bolehnya menggunakan wadah dari kulit yang dimiliki oleh orang kafir. Kemudian dalam peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana kondisi para sahabat ketika bermuamalah dengan orang kafir. Wanita ini sendirian. Sahabat lelaki 40 jumlahnya. Ketika mereka minta air wanita ini nggak dikasih awalnya. Dan dia mengatakan nggak ada air di sini. Sampai sahabat bertanya, berapa jarak untuk bisa dapat air sehari semalam? Baik. Andaikan kaum muslimin punya prinsip boleh membunuh siapapun orang kafir, wanita ini akan dibunuh. Tapi mereka tidak melakukan itu. Padahal mereka berkepentingan ditunda-tunda. Harus segera dikerjakan. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Orang bangun tidur subuh kesiangan, matahari sudah terbit. Ya? Pertanyaannya, kalau dia langsung sholat subuh, maka dia sholat subuh sambil ngampet, pengen buang air. Tapi kalau dia buang air dulu, maka waktu sholat subuh semakin, atau kesempatan dia sholat subuh tertunda. Mana yang harus dilakukan? Wudhu langsung sholat sambil ngampet, atau buang air dulu, wudhu baru sholat? Pertama atau kedua? Yang mana? Yang kedua. Kenapa yang kedua?
Kenapa yang kedua? Karena sholat sambil ngampet hukumnya batal. Bisa sebatal salatnya. Sehingga dia tidak boleh iki waktunya wis keluar, bukan lagi mepet. Sudah keluar harus langsung wudhu terus sholat. Kalau kamu melakukan seperti itu sementara kamu pengen buang air, maka kamu sholat dalam kondisi nahan pengen buang air, dan itu bisa menyebabkan sholat jadi batal. Kemudian Nabi SAW membaca firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li dzikri, kerjakanlah salat li dzikri. Sekarang saya mau tanya, coba lihat di buku ya. Setelah Nabi SAW bersabda, siapa yang kelupaan maka segera kerjakan salat ketika dia ingat, beliau berdalil dengan firman Allah, wa aqimis salata li dzikri, kerjakanlah salat li dzikri. Nah, pertanyaan saya, tafsir yang tepat untuk kalimat li dzikri, pilihannya A, kerjakanlah salat untuk mengingatku. B, kerjakanlah salat ketika kau ingat aku. Yang benar yang mana? A atau B? Kerjakanlah salat untuk mengingatku atau kerjakanlah salat ketika kau ingat aku. Tafsir yang benar yang mana? A atau B? A atau B? Ada khilaf di antara ulama ya. Dan memang ada khilaf di antara ahli tafsir. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada dua pendapat untuk tafsir ayat ini. Sebagian mengatakan kerjakanlah salat untuk mengingatku. Wa aqimis salata li dzikri, maknanya adalah wa aqimis salata litadhkurani, kerjakanlah salat agar kau mengingatku. Dan ini sesuai dengan makna tekstual ayat. Tafsir yang kedua adalah kerjakanlah salat inda dzikru kali, ketika kau ingat aku. Dan ini tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau kaitkan dengan kasus orang yang kelupaan ketika salat, maka dia kerjakan waktu ingat. Sehingga tafsir Nabi ini adalah tafsir di mana tidak jalan dengan teks, tapi apa? Dia lebih kepada konteks. Kerjakanlah salat ketika kau ingat aku. Ketika orang lupa kemudian ingat, maka kerjakan salat. Itu bisa pakai ayat wa aqimis salata li dzikri. Paham insyaallah? Nah, sehingga ada dua tafsir untuk ayat wa aqimis salata li dzikri. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk bab yang baru, yaitu bab tentang sholatnya orang musafir. Panjang ya, besok saja. Ini ada pertanyaan yang intinya Bapak belum melaksanakan sholat subuh di perjalanan saat naik pesawat karena beliau tidak tahu waktu kapan harus sholat subuh saat perjalanan di pesawat, dan qadarullah tidak ada yang mengingatkan. Umi saya pun demikian, namun Umi sudah mengqadha sholat ketika saya sampaikan, sedangkan Bapak meyakini sholat yang telah ditinggalkan tidak bisa diqadha. Sekarang beliau sudah meninggal, apakah bisa diqadhakan oleh yang masih hidup? Wallahu alam. Saya tidak tahu tentang ini. Coba nanti saya pelajari ya. Karena prinsip yang beliau miliki didasari oleh keyakinan, sehingga beliau merasa itu tidak salah.
Nah, apakah kemudian boleh diqadha oleh orang lain? Saya tidak tahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu